Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novita Mala dari kelas ke-6D, mahasiswi IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi, yaitu 3 materi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang hukum nikah siri dan juga nikah mut'ah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang dari pengertian dari nikah siri. Nah, yang mana kita ketahui bahwa nikah siri ini dapat diartikan kalau secara fikih yaitu nikah yang dirahasiakan dan juga yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terkait, dan pihak yang terkait ini pun mereka juga ikut merahasiakan pernikahan itu, dan tidak seorang pun dari mereka yang diperbolehkan untuk menceritakan akad tersebut kepada orang lain. Nah, sedangkan kalau nikah siri ini dalam persepsi masyarakat sendiri yaitu pernikahan yang tidak dicatat secara resmi ke KUA masyarakat, dan masyarakat pun menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan walaupun tidak dirahasiakan tetap dikatakan siri selama belum didaftarkan secara resmi ke KUA. Jadi nikah siri ini secara agama dianggap sah asalkan telah memenuhi rukun syarat, dan dianggap tidak sah karena pernikahan tidak dicatat di KUA. Jadi kalau menurut agama dianggap sah, sedangkan menurut negara pernikahan siri yaitu tidak sah. Nah, kemudian masuk ke hukum dari nikah siri itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan bahwa hukum nikah siri ini kalau menurut agama nikah siri ini dianggap sah dan dibolehkan jika sudah memenuhi syarat dan juga rukun nikah, yaitu diantaranya adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi nikah, adanya mahar ataupun mas kawin, dan yang terakhir yaitu adanya ijab kabul ataupun akad. Nah, kemudian hukum dari nikah siri ini menurut negara. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau menurut negara nikah siri ini dianggap tidak sah karena selain tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri, juga tidak adanya keterangan ataupun akta nikah ataupun surat nikah yang dimana mereka telah melangsung perkawinan yang diam ataupun yang tidak diakui oleh negara. Nah, kemudian lanjut ke nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini yaitu adalah seorang lelaki yang menikahi wanita dengan menentukan masa ikatan pernikahannya. Mereka ini menikah dalam batas waktu tertentu, bisa sehari, bisa seminggu, ataupun sebulan, dengan adanya ataupun dengan memberikan imbalan harta ataupun hal yang lainnya kepada si wanita tersebut. Nah, atau bisa dibilang dengan kata lain bahwa nikah mut'ah ini disebut dengan kawin sementara, kawin kontrak. Nah, seperti itu, kawin yang bisa terputus antara kedua belah pihak ini. Nah, kemudian hukum dari nikah mut'ah ini sendiri ada beberapa mazhab ataupun mereka menetapkan bahwa nikah mut'ah ini hukumnya yaitu haram karena nikah mut'ah ini tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al-Quran, juga tidak sesuai dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan talak, kemudian dengan iddah, dengan kewarisan. Jadi pernikahan yang seperti ini ataupun pernikahan nikah mut'ah ini dianggap batal sebagaimana bentuk pernikahan lain yang dibatalkan Islam. Baik, ini adalah materi yang pertama yang bisa saya jelaskan. Nah, baik, saya akan melanjutkan pembahasan kedua ataupun materi yang kedua, yaitu tentang homoseksual, lesbian, masturbasi, dan juga onani. Baik, langsung saja. Yang pertama itu membahas tentang homoseksual dan juga hukumnya di dalam Islam. Baik, homoseksual ini adalah perasaan yang tertarik
yang tertarik baik berupa kasih sayang maupun hubungan yang emosional dengan atau tanpa hubungan seks seseorang laki-laki kepada sesama jenisnya. Nah, kemudian kalau di dalam pandangan Islam sendiri bahwa homoseksual ini merupakan suatu perbuatan yang keji yang dapat merusak akal pikiran dan juga akhlaknya manusia. Nah, kemudian hukum dari homoseksual ini kalau menurut pendapat yang paling kuat yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa orang yang melakukan homoseksual ini yaitu akan mendapatkan hukuman mati. Nah, kemudian pengertian dari lesbian. Nah, kalau lesbian ini sendiri yaitu hampir sama dengan pengertian dari homoseksual tadi, hanya saja ada perbedaannya yaitu kalau dalam konteks jenis kelamin. Nah, jika homoseksual tadi adalah mengarahkan orientasi seksual kepada sesama laki-laki, nah sedangkan kalau lesbian ini yaitu kepada sesama perempuan. Nah, sama halnya seperti homoseksual tadi bahwa lesbian ini di dalam Islam juga dianggap sebagai perbuatan yang hina, yang keji, dan juga perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan yang ini pun sangat dilarang di dalam Islam dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan ini tuh bisa merusak kemuliaan dan juga martabatnya sebagai seorang manusia. Dan kemudian kalau mengenai hukum lesbian, para ulama berpendapat ataupun mereka semuanya bersepakat bahwa lesbi ini hukumnya haram. Kemudian kesepakatan ini berdasarkan dari nas Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW. Dan kemudian yang ketiga yaitu masturbasi ataupun onani. Nah, dan juga beserta hukumnya yang ada di dalam Islam. Nah, masturbasi ini adalah pemuasan nafsu larahi seseorang terhadap dirinya sendiri dengan cara menggunakan salah satu anggota badannya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Nah, masturbasi ini ataupun onani ini di dalam pandangan Islam yaitu satu perbuatan yang tidak etis dan juga tidak pantas untuk dilakukan. Nah, kemudian di dalam Islam masturbasi ini hukumnya adalah bahwa para ulama berpendapat bahwa tidak ada dari mereka semuanya ataupun para ulama yang secara tegas mengatakan bahwa onani ini sama dengan zina yang sesungguhnya. Namun para ulama mengatakan bahwa perbuatan onani ini yaitu termasuk ke dalam muqaddimah zina ataupun pendahuluan dari zina, yang mana bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati zina. Jadi intinya dari ketiga hal tersebut akan lebih baik jangan sampai nauzubillah terjadi kepada kita, karena hukumnya semuanya itu haram, tidak baik, tidak boleh dilakukan. Nah, mungkin ini pembahasan materi yang kedua. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan yang ketiga ataupun materi yang ketiga, yaitu tentang nikah beda agama dan juga menikahi wanita hamil. Nah, yang pertama yaitu nikah beda agama. Nah, penjelasannya yaitu perkawinan antar agama ini merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan ataupun berbeda agama yang diikat dalam satu pertalian, yaitu pernikahan. Nah, pernikahan beda agama ini diatur dalam surah Al-Baqarah, bahwa yang artinya ataupun yang penjelasannya menerangkan bahwa larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Dan ayat ini pun menjelaskan bahwa orang musyrik ini ataupun orang kafir tidak boleh dinikahi oleh orang muslim. Nah, demikian pula ahli kitab pada zaman sekarang, karena dianggap melenceng dari ayat tersebut. Dan juga ahli kitab
tidak diperkenankan menikahi wanita yang mukmin. Demikian pula sebaliknya, pria mukmin pun tidak boleh menikahi ahli kitab. Nah, kemudian hukum dari pernikahan beda agama sendiri. Nah, ulama ada 3 pendapat dari para ulama yang menafsirkan mengenai lelaki muslim menikahi wanita yang ahli kitab. Nah, pendapat yang pertama yaitu dimukakan oleh Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa lelaki muslim itu haram menikahi wanita ahli kitab. Dan kemudian pendapat yang kedua oleh Ata bin Rabbab. Nah, beliau menyatakan bahwa mengawini ahli kitab ini adalah rukhsah karena saat itu wanita muslimah sangat sedikit. Nah, kemudian pendapat yang ketiga oleh jumhur ulama yang membolehkan mengawini wanita ahli kitab berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah tersebut. Kemudian pembahasan yang B yaitu menikahi wanita yang hamil. Nah, di dalam hukum Islam ini ditetapkan sebuah perkataan sebagai istilah at-tazawwaju bil hamili yang dapat diartikan sebagai pernikahan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Nah, kemudian dalam hal ini terjadi 2 kemungkinan, yaitu pertama dihamili dulu baru dikawini, atau dihamili dulu oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya. Kemudian hukum dari menikahi wanita hamil ini ada ulama 4 mazhab. Mereka berpendapat bahwa perkawinan keduanya ini sah dan boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan bila pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Kemudian pendapat yang kedua Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa keduanya sah dikawinkan dan boleh juga bercampur dengan ketentuan bila telah bertobat dan menjalani hukuman derah ataupun hukum cambuk karena telah berzina. Dan kemudian lain halnya kalau mengenai pria yang dikawinkan dengan wanita yang dihamili oleh pria lain. Ada pendapat yang pertama yaitu Imam Abu Yusuf. Beliau menyatakan bahwa keduanya itu tidak boleh dikawinkan sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal ataupun fasik. Dan kemudian ada pendapat yang kedua menurut Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i membolehkan mengawini perempuan zina ini sekalipun di waktu hamil sebab hamil yang semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini. Kemudian pada pendapat yang ketiga yaitu oleh Abu Hanifah. Beliau menyatakan bahwa perkawinan dengan wanita yang hamil ini sah, tetapi tidak boleh menyetubuinya sebelum anak itu lahir. Sedangkan status anak dari wanita yang hamil tadi yaitu kalau menurut Imam Syafi'i bahwa anak zina yang lahir setelah 6 bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Nah, kemudian jika anak itu dilahirkan sebelum 6 bulan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari 3 penjelasan atau dari 3 materi tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.